datang Habib. Saya sangat bahagia sekali bisa dapat barokah Habib mungkin di tempat ini, juga teman-teman sekalian yang ada di sini. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal saya ya. Kalau belum kenal, kenalan balik. Hafal loh. Nah, kalau yang belum hafal, kenalkan saya Fatimah dari PCI Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama. Ya, jadi saya adalah dari PCI Muslimat Nahdlatul Ulama Hong Kong dan Makau. Pada kesempatan sore hari ini mungkin hanya kalimat yang bisa saya sampaikan itu cuma 3 di sini. Waspada, kerja keras, lahir dan batin. Kenapa saya bilang waspada? Akhir-akhir ini di sini banyak sekali penipuan, baik itu dari teman sendiri terutama penyampaiannya, dan dari luar juga. Contohnya salah satunya yang sekarang ini lagi semarak di Hong Kong, dengan teman bilang tolong saya pinjam KTP. Nah, kalau ada yang minjem KTP, walaupun saya yang minjem atau Habib yang minjem, jangan dipinjemin. Karena apa? Nanti mendadak ada yang masukin duit ke tempat itu, jenengan ikut ketangkep. Itu banyak di antara teman-teman itu dapat duitnya cuma 2.000. Tolong pinjam KTP untuk buka akun rekening di Hong Kong Bank atau Hong Kong apapun. Jadi itu kena. Terus yang juga ada penipuan lewat telepon Mbak Imbong 10 juta sampai 50 juta, dan itu pun saya kena tapi belum kena duit, cuma kena hack HP Facebooknya. Jadi teman-teman sekalian harus waspada dengan yang ada di sini. Siapapun tidak bisa dipercaya kecuali diri sendiri, dan mohon dikonfirmasikan. Jadi untuk apapun jangan malu untuk konfirmasi, waspadalah kepada lingkungan sekitar. Itu. Terus yang nomor 2, makasih. Terus yang nomor 2 itu tadi kerja keras, ya kan? Kita di sini selalu bekerja keras, selalu korban perasaan. Seperti yang Habib sampaikan, apapun korban perasaan. Mungkin tadi jalan ke sini pun sudah korban perasaan. Dipeleroin naik bus, dipeleroin mau duduk, ada yang ngerebut, ya kan? Terus pokok segala macam lah. Jadi kalau yang tentang kerja kerasnya itu nggak usah saya sampaikan, tapi jenengan adalah pekerja keras, pekerja tangguh di sini. Tanpa jenengan Indonesia nggak ada seperti hari ini, ya kan? Jadi kita adalah perempuan-perempuan tangguh dari Muslimat. Saya pesan 3 ini memang dari ketum saya. Jadi Ibu Khofifah yang menyampaikan, selalu sampaikan kepada teman-teman yang ada di Hong Kong dengan 3 perkara ini, yaitu tadi Jangan pinjamkan KTP. Karena kita perempuan tangguh, kita kerja keras. Yang ketiga, lahir batin. Jadi apapun kita harus memaafkan, lahir dan batin. Jadi kita nggak usah ngesulok, apapun kita bersyukur, lahir dan batin. Enak ya lahir dan batin, nggak enak ya lahir dan batin. Itu mungkin yang dari saya. Itu saja mungkin karena waktunya juga terbatas. Lain kali pada kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya dari Ibu Panitia yang telah memberikan waktu pada saya. Terima kasih, dan untuk yang pernah kena bohong dari Facebook saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ucapan dari Ibu kita Hajah Fatimah. Semoga panjenengan semua bisa mengingatnya, ya. Untuk selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Habib kita, Habib Sayyidi Mustafa Barabah, hadir di tengah-tengah kita. Yang sudah tidak sabar, monggo disiapkan semua catatan dan dimantapkan hatinya biar ilmunya sampai ke bawah ke akhir nanti. Allahumma
Aku tanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل كدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Alhamdulillah, di season yang kedua ini bersama syiar silaturahim ada Majelis Miftahul Jannah beserta ketuanya Bunda Musrifah, ada Majelis Darul Awabin beserta ketuanya Bunda Lasmi, ada Majelis Al-Madinah Wancai bersama ketuanya Bunda Mary, Majelis Tali Kasih dengan ketuanya Bunda Arisa, dan Majelis Komunitas Relawan Dakwah ketuanya Bunda Sasmi beserta PCI NU Muslimat Hongkong Makau bersama Bunda Fatimah, Bunda Haja Fatimah beserta grup Hadroh Yulong MT Yulong apa? MTYL Yulong Majelis Taklim Yulong tadi juga ada grup Hadroh banyak tadi, ada Al-Karimah, terus Al-Fateh, terus JDU Firdaus, ada KRT. Bukan KPRT. Terima kasih banyak, luar biasa. Sholawatnya semangat luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya menyambungkan kita kepada baginda Rasulullah. Amin. Jadi kalau misalkan kita baca sholawat, ada yang dikorbankan. Beb, suara saya sampai habis Beb tadi baca sholawat. Ada yang nutuk itu sampai tangannya geder-geder. Oh, nah itu namanya yang pengorbanan ibadah. Itu yang namanya pengorbanan ibadah. Seperti mana korban kambing yang disembelih ketika orang berkorban di hari raya Idul Adha. Bu, ngumpulin uang 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu bukan hal yang mudah. Apalagi kok disembelih di depan mata, tidak sampai 2 menit, 3 menit, ya patang yuto mati. Patang yuto mati. Oh, jangan khawatir, itu pengorbanan yang penuh dengan makna ibadah. Fa ya Fatimah, qumi ila udhiyataki. Wahai Fatimah, bangkitlah, lihatlah hewan kurban yang akan disembelih. Wahai Fatimah, setiap darah tetes yang mengalir dari hewan kurbanmu, di situ ada ampunan Allah Ta'ala. Semenjak darah itu mengalir hingga darah itu berhenti menetes, itu di situ Allah Ta'ala mengampuni dosa. Kurban ibadah. Cuman kalau kurban perasaan yang non ibadah, sekali ngajak ngobrol tentang orang lain, ternyata kita tahu orang yang kita ngajak ngobrol sama orang itu, dia bocorin apa yang dia katakan. Ibu ngomong gini, enggak kok. Saya dulu ngobrolnya cuma sama bu itu. Kok bisa bocor ke sana? Tega kamu.
mengkhianati kepercayaanku. Nah, ini namanya korban perasaan yang negatif. Dia percaya sama orang, terus ternyata orang yang dia percayai mengkhianatinya. Mau tidak dikhianati orang? Jangan berkhianat sama Allah. Mau tidak dikhianati oleh makhluk? Jangan berkhianat sama Sang Khalik Allah. Ketika engkau tadi menggunjing orang lain, kamu berkhianat sama Allah. Kenapa? Allah Ta'ala sudah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan berghibah satu dengan yang lain. Kamu khianati Allah dengan kamu menggunjing orang lain. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan berkah majlis pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, semuanya hatinya diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ta ta tu ra re ra re ra re ra re ra re ra re ra, semuanya suaranya mana? Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, salat wengi lakonono, kaping telu wong soleh kumulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima sikir wengi enjang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah tangan donga pripun? Insyaallah Gusti Allah jembatani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan semangat pol gaspol rira 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 hey. Ra re ra re
mencukupi. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Mohon keselamatan wa mikas wa ilaika ya'udus salam. Fa'aina rabbana bisalam wa adkhilna. Sama yang keras, lari-lari. Lari-lari. Segala emosi dikeluarkan pakai lari-lari. Pakai kabel. Belum sama majikan. Pakai lari-lari. Tangan-tangan dikeluarkan. Lari-lari. Duit keterusan di roasting. Lari-lari. Ternyata banyak orang-orang stres di sini. Ada yang mau menitok ke kamu? Blenek sama aku. Saya mohon jangan keterusan di rumah, nggih. Nanti curatannya, "Osyo, rare-rare." Kalau lagi di Indonesia saya ngajak rare-rare, saya bilang sama ibu-ibu, "Bu, nanti kalau masakan sampai rumah ketemu suaminya rare-rare." Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Habib, hati saya itu seakan-akan sudah kekunci, Habib. Kalau baca zikir itu tidak terasa nikmat, baca sholawat tidak terasa nikmat, Masya Allah. Ini berarti orang yang hatinya ada di antara orang yang hatinya lebih keras daripada batu. Bu, Salam. Bu, asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Kena air tidak bolong, kena sentuhan tidak akan tergores, keras betul. Habib, apakah ada orang model kayak gini? Banyak. Contohnya orang-orang seperti itu ketika melihat orang-orang mau majlis lagi. Loh, saya sering. Makanya kalau Habib, jenengan tanya, Habib pakai gamis di airport itu apakah PD? Wow, itu lebih dari hanya sekedar pakai gamis. Saya pakai sendal jepit aja PD. Makanya kalau jenengan lihat saya pakai sendal jepit itu, PD. Wah, delelek. Kenapa Habib? Saya teringat satu cerita ketika dulu baru pulang dari Tarim. Saya dulu belajar dari Tarim Hadramut, pulang tahun 2009. Masuk ke Indonesia mau buat ATM sama bapak saya disuruh, kamu buat ATM, kalau megang uang biar ditabung, nanti kalau misalkan ada perlu-perlu ngambil di mana-mana bisa. Iya Pak. Saya ke ATM itu masuk itu muter. Lihat mbaknya di Tarim, nggak pernah melihat mbak-mbak rambutnya kelihatan pakai yang saya apa? Repot. Apalan hilang, repot. Ada yang bisa saya bantu? Nggak ada. Nggak, Bapak kemarin mau Pak membuat ATM. Oh iya, ini. Banyak mau ngeliatin saya. Terus saya disuruh duduk nunggu gitu di kursi. Di situ saya melihat sekeliling.
Yang di situ yang pakai peci, yang pakai baju koko, yang pakai sarung cuma saya tok. Lainnya itu yang bajunya jas. Saya merasa ya Allah kok kayak sempit banget dunia. Napas gue angel. Napas saja susah. Lihat orang-orang kok di sekitar saya dengan dunianya mereka. Mungkin ibu-ibu kalau jalan di Hongkong mungkin merasa seperti itu. Ya Allah dunia semua. Rapat gini. Itu saya pernah rasakan ketika baru pulang. Terus ternyata saya melihat di arah pintu masuk ini ada mas-mas dengan celananya yang model sobek-sobek, dengan kaosnya yang model keleknya kelihatan bulunya kemana-mana, bulu ketek, yang anting, yang tato. Dia dengan PD-nya masuk ke dalam bank itu dan nanya, saya mau ini yang mana? Oh ya, model selengean gitu. Terus saya batin, ya Allah, orang itu dengan modelnya dia percaya diri. Kenapa saya dengan model saya kok tidak percaya diri? Nah setelah itu tidak ada kata tidak pede di dalam kamus hidup saya. Apa kata orang itu? Prek. Yang penting saya tidak melanggar syariat Allah, tetap berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habib, ada orang yang hatinya betul-betul keras, Habib. Melihat kami itu akan gimana? Siapa tahu, Bu? Seperti saya pernah dengar daripada para guru-guru mulia, itu kalau misalkan melihat orang yang misalkan dirasa jauh dari Allah, jangan pernah tutup hatimu dari doa untuk mereka. Bilang aja, ya Rabb berikan mereka hidayah. Kalau bahasa Arabnya Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Gitu aja udah. Lihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, Allah yahdi, Allah yahdi. Yang artinya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Pun itu tugas kita. Habib, ternyata betul Bib, orang yang jauh itu ingin biar hatinya terketuk, cuma tidak bisa. Nah, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Dan ibu-ibu, ternyata Al-Quran itu memiliki rahasianya sendiri. Kemarin saya bersilaturahim ke ulama di daerah Magetan. Magetan itu di samping Madiun, Karangawi. Saya Magetan. Yang Magetan coba angkat tangan. Ya cukup, nggak terlalu membanggakan juga sih. Nah, membanggakan. Karena di Magetan itu ada pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Al-Fatah Temburu. Itu markas besar Jamaah Tabligh, teman-teman dari Jamaah Tabligh. Itu saya banyak sahabat di sana. Itu Sunni. Mereka punya thariqah Naqsyabandiyah kalau nggak salah. Pokoknya Sunni. Itu saya silaturahim ke sana. Di sana saya ketemu dengan salah satu guru besarnya sana, namanya Gus Bet atau Gus Ubaidillah. Beliau mengatakan, Habib, kalau misalkan kita ini jadi umat Islam, kalau mau menebar hidayah ke sesama makhluk Allah itu gampang, Habib. Apa caranya? Bacakan Al-Quran. Apa Bu? Bacakan Al-Quran. Karena ternyata roh setiap manusia itu pernah mendengar
lafaz-lafaz Al-Quran ketika mereka di alam arwah. Jadi roh manusia itu mengenal sama Al-Quran. Cuman karena lahirnya di keluarga mungkin yang jauh dari Allah, yang tidak mengenal Islam, mereka lama tidak mendengar Al-Quran. Ketika didengarkan Al-Quran, memori-memori itu mulai teringatkan kembali. Begitu pula kita, orang yang jauh dari Allah atau yang hatinya keras. Ketika Al-Quran itu terbaca, pecah ini kerasnya hati. Subhan. Makanya ibu segalau-galaunya, kalau misalkan bingung, dahsyat, jangan lupa ibu punya Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pasti di dalam Al-Quran itu ada jalan, ada petunjuk. Minimal ibu ngantuk terus tidur. Betul? Ya lah, ngerangin kabeh. Minimal. Cuman kalau bagi orang-orang yang punya dzauq, Masya Allah, seperti ada satu di antara sahabiah perempuan, namanya Sayyidatuna Asma binti Umais. Beliau ketika membaca Al-Quran, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan berikan cinta, wudda, mawaddah. Mawaddah ini dan wudda, satu kalimat. Wudda artinya apa? Cinta. Orang yang beriman, beramal soleh, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka cinta. Ini Asma binti Umais saking nikmatnya menyebut kalimat cinta yang Allah Ta'ala janjikan, maka diulang-ulang kalimat udah. Kula ngerti arah pikirane jenengan temen. Niki wong sing nek misale dicitake ngeten guyu, niki utuh. Ya Pak? Wudda itu artinya apa? Cinta. Ini sampai diulang-ulang Bu, tidak terasa azan subuh berkumandang. Karena nikmatnya lantunan ayat suci Al-Quran. Ayo terakhir kali baca Al-Quran kapan? Semalam. Jangan jawab Ramadan. Ayo semuanya kapan terakhir kita baca Al-Quranul Karim? Tapi kadang-kadang sambil masak, sambil apa, saya dengerin sholawat. Boleh dengerin sholawat bagus. Boleh, enggak apa-apa. Oh, dengarkan qasidah sholawat boleh. Cuman kalau bisa bagian dari Al-Quran juga didengarkan. Karena kalau mendengarkan Al-Quran, itu roh kita kayak makan. Asupan vitamin, protein yang dibutuhkan oleh roh itu tersuplai dengan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Semuanya doa gitu. Waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
Mudah-mudahan kita memiliki porsi yang besar daripada Al-Qur'anul Karim. Amin. Allahumma. Dikatakan setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu merupakan derajat, dan kita nanti mencapai derajat akhir huruf dari Al-Qur'an yang kita baca. Tambah banyak, tambah tinggi derajatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Ada ndak orang kalau bangun malam kebelet pipis? Kalau bahasa Jawanya ngelilir. Itu paling enak kalau ngelilir golek panganan. Ya Allah. Pengen nyaplok wae. Sing pikirannya mung badokahan. Pikirannya cekek wae. Ono. Halo. Bangun malam, Habib bangun malam kebelet pipis. Udah pipis apa? Nyari makanan. Udah makan. Kamu sudah nuruti mulutmu. Kamu sudah nuruti keinginan perutmu untuk dikeluarkan. Ada satu keinginan Tuhanmu yang juga wajib kamu lakukan. Jangan lupakan yang diinginkan Allah kalau kita bangun di malam hari. Mulut kita kepengen turuti, haus, minum, lapar, makan. Keperluan perut untuk dikeluarkan, keluarkan. Kebelet pipis, pipis sono. Keluarkan. Iya, jangan disimpan-simpan penyakit kok. Ya Allah, Habib tadi saya minum es teh enak banget Habib, terus kebelet pipis. Iman, Beb. Jangan, keluarkan itu. Itu kotoran, itu penyakit, biar keluar dia. Kebelet tadi makannya makan yang enak banget, pas pengajian ya Allah ketemu makanan enak banget, terus iman tak simpen 2 hari 2 malam perut saya. Jangan ampas nih, keluarkan. Perutmu sudah engkau berikan kelegaannya, mulutmu sudah engkau berikan kelegaannya, tinggal Allah yang kau legai sekarang. Legakanlah Allah, legakanlah Rasulullah. Bangun 2 rakaat di malam hari tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Tahajjat nafilatan lak. Bangun di malam hari tambahan untuk kamu. Beda kita, beda Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat malam hukumnya wajib. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah ndak jalan-jalan sampai kaki? Ya Allah ya Rabb. Sampai kemeng, naik ke atas tangga, turun, wah, bawa barang-barang, apalagi tim hadroh ini yang menantang bas, gentenan weh. Betul? Yang bawa tas habis pengajian, tanganannya ada 3 lagi, bawa wae, mayan stok. Oh iya, bawa capek. Ketika capek untuk kamu dirimu sendiri kamu siap. Cuman ketika mau capek-capek sama Allah, wes ngono 2 rakaat kulhu inna a'toy. Modelmu ketok kabeh. Yang kedua, ini kedua dulu, belum selesai kalian. Sholat malam, dirikanlah sholat malam, ayo. Mulai nanti malam, Beb, sholat apa Beb? Setelah sholat isya sudah witir belum? Belum, witir. Beb, tadi sebelum tidur saya witir. Saya takut kebablasan. Oke, kamu sudah sholat witir, tidak apa-apa. Tahajud, kalau misalkan tidur, bangun, tahajud. Loh, kan sudah witir, tetap boleh. Witir ini memang sebagai penutup sholat sunnah. Memang kalau bisa paling afdol, penutup sholat sunnah sebelum sholat subuh, paling afdol. Cuman kalau misalkan saya sebelum tidur sudah sholat witir, gimana bangun? Boleh tahajud? Boleh. Tidak pernah ditutup yang namanya ibadah sama Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, belum selesai ini. Yang ketiga,